Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sedikit belajar kasus Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8. Tentu kita tidak baca, saya kasih gambaran garis besarnya. Ketika itu Israel sedang ditindas oleh bangsa Midian dan Gideon dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari penindasan Midian. Kemudian setelah selesai Tuhan berurusan dengan Gideon, Gideon suruh kumpulkan rakyat, satu tim lah dengan dia. Kemudian dikumpulkan oleh Gideon ada 32.000 orang Israel, Dan Tuhan lihat, wah ini terlalu banyak, kata Tuhan. Nanti kalau aku bebaskan Israel dari Midian, ini orang banyak ini bisa membanggakan diri dan sebagainya. Akhirnya Tuhan bilang dulu, siapa yang takut mundur aja, Kemudian yang mundur ada 22.000 orang. Sisa lah tinggal 10.000, Kemudian Tuhan bilang ini juga masih terlalu banyak, Suruh mereka dulu jalan, naik bukit lah, artinya dibikin capek lah istilahnya gitu, Dengan bawa ransel, itu biasanya tuh tentara kan begitu, Jalan naik ke atas, capek semua. Setelah itu suruh minum di sungai, Nah, ada yang minumnya biasanya di zaman itu orang minum tuh ranselnya dilepas, dia minum tangannya diambil gitu dari sungai dan dia minum, Ada juga yang minumnya kayak anjing karena udah kecapean, udah kehausan gitu, sudah langsung mulutnya itu masuk ke sungai itu dan minum kayak anjing minum, Kemudian Tuhan bilang, siapa yang minumnya kayak anjing itu, sisakan dulu, Kemudian siapa yang minumnya dengan menghirup begini, pisahkan, Dan ternyata ada 9.700 orang yang minumnya kayak anjing, dengan menjilat-jilat itu ke sungai itu, dan hanya 300 orang yang minumnya lepas ransel, minum dengan tangannya. Terus Tuhan bilang gini, dengan yang ke-300 orang ini, aku akan bebaskan Israel dari penindasan Midian. Nah, mari kita ambil suatu pelajaran dulu dari kasus Gideon ini, Yang pertama, bahwa Tuhan tidak suka dengan banyak orang, Penyelamatan Tuhan itu biasanya bahkan kalau Abraham itu satu orang saja, Yesus Kristus juga satu orang saja, tapi emang ada timnya, Jadi Tuhan tidak suka rame-rame lah, Kumpulan-kumpulan orang rame itu ditanya dulu nih, jangan-jangan teriak-teriak haleluya, haleluya, puji Tuhan, tentu takut gitu loh. Udah mundur. Ternyata kadang dalam kasus Gideon ini ada 22.000 orang yang gayanya kayak pasukan gitu, gayanya kayak tentara, tentu takut gitu loh. Nah, Tuhan bilang nggak bisa. Itu sebabnya Alkitab selalu banyak sekali nasihat itu jangan takut, Ada yang coba menghitung sekitar 360-an itu. Jadi tiap hari kalau baca Alkitab habis setahun itu katanya. Tiap hari Tuhan bilang jangan takut. Jadi yang takut ini Tuhan gak suka yang banyak-banyak lah. Tuhan memulai sesuatu biasanya dengan sedikit orang saja, sedikit orang saja. Tapi yang dipersiapkan, Jadi yang takut sudah nggak boleh. Kedua, penyaringan ini Tuhan saring lah, Tuhan nggak suka. Udah pertama dia nggak suka rame-rame. Yang kedua tentu untuk suatu tugas yang Tuhan mau berikan harus dipersiapkan orangnya. Kalau nggak dipersiapkan nanti bahaya. Kayak Saul, Raja Saul itu dia nggak disiapin, karena Israel mendadak minta raja, ya udah pilih aja Saul, Saul 2 tahun pertama dia bagus, udah gitu dia makin rusak sampai dia matinya kayak bunuh diri begitu, Karena kenapa nggak disiapin? Daud dipersiapkan, Memang ada kejatuhannya, ada gagalannya, tapi artinya di akhir hidupnya dia mati, orang putih rambutnya, lanjut temurunnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Artinya Daud berhasil membawa Israel ke katakanlah masa kejayaan lah, Karena ini dipersiapkan, Dipersiapkan dengan dibentuk, diproses. Nah, oke. Yang persiapan yang Gideon yang kedua ini, yang 10.000 berarti kan sisanya kan? Itu persiapan sebenarnya penguasaan diri, Karena orang kalau udah capek jalan itu aus, langsung mulutnya itu
tanpa menguasai dirinya langsung mulutnya masuk ke sungai, minum menjilat kayak anjing ya. Nah, sementara yang 300 ada penguasaan diri. Lepaskan dulu ransel, dia haus, dia minum ya. Jadi penguasaan diri di sini yang dalam kasus Gideon itu yang menjadi saringannya ya. Sehingga yang 300 orang ini, tim Gideon ini memang orang-orang yang sudah dipersiapkan. Pertama dia berani ya. Kedua ada penguasaan diri ya. Barulah setelah itu. Tapi bukan juga berarti bahwa yang 300 ini hebat dalam berperang, bisa membangga-banggakan diri, enggak juga. Karena ternyata lucu juga kalau kita cerita perangnya itu cuma bawa obor, kentongan gitu, ternyata musuh bisa kalang kabut begitu ya. Jadi tetaplah ini sebenarnya Tuhan yang berperang untuk Israel. Walaupun tetap yang 300 dipersiapkan, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang berperang. Nah, ini kasus-kasus seperti ini, pelajaran pertama tadi Tuhan nggak suka dengan rame-rame orang ya. Tuhan yang kedua, Tuhan senang dengan orang yang dipersiapkannya ya. Tuhan selalu dia nggak bisa diburu-buru ya. Ya, diburu-buru ya. Jadi Tuhan itu selalu, kita bilang segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan ya. Tuhan bekerja dengan setia, perlahan-lahan tapi pasti ya. Akhirnya akan jadi juga. Nah, coba dulu kita terapkan dalam konteks kita saat ini ya. Ini Tuhan ini punya rencana besar untuk manusia ya. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 itu jelas bahwa manusia disuruh menaklukkan atau menjadi serupa dulu segambar dengan dia, tapi itu menaklukkan seluruh bumi, segala yang merayap di bumi itu ya, mau setan-setan atau apapun pokoknya ditaklukkan ya. Itu rencana besar. Ya, dan Tuhan dari surga mengerjakannya perlahan-lahan. Bahkan melalui kejatuhan Adam itu proses, bagian dari proses Bapa di surga. Terus gitu, di zaman ini kita sedang diproses ini ya. Sebagai umat Tuhan diproses supaya nanti di zaman berikut ketika Tuhan Yesus datang, kita bersama dengan Tuhan Yesus ya. Sebagai timnya, kayak Gideon ya, Gideonnya kayak Tuhan Yesus lah gitu ya. Kita ini timnya. Kita melayani, bergerak melayani di bumi ya. Wahyu 5 ayat 10 itu sebagai imam-imam raja-raja melayani di bumi untuk apa? Menaklukkan segala sesuatu sampai bumi ini bergerak menuju bumi baru, langit baru juga, dan Bapa menjadi semua dalam semua. Oh, ini pekerjaan luar biasa. Zaman ini sebenarnya hanya zaman bagi kita hanya persiapan aja ya. Kita sedang diproses lah, seperti yang Gideon ini ada. Memang awalnya biasanya orang Kristen rame-rame ya. Nanti kalau kasusnya kalau di gadis bijaksana, gadis bodoh ya, ternyata ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Talenta juga begitu. Terjadi penyaringan juga orang Kristen karena Yesus nanti datang dia sebagai hakim. Ya, ada penyaringan juga, ada proses, ada pembentukan dan sebagainya. Tapi saya mau sampaikan sebagai penutup ini bahwa semuanya itu adalah ketetapan Bapa. Ya, Bapa di sorga yang sudah menetapkan yang 300 orang ini kasih Gideon itu sebenarnya Bapa di sorga sudah tetapkan itu. Hanya tetap harus diproses, disaring lah gitu ya. Nah, saya mau baca 1-2 ayat lah ya terakhir ya sebagai penutup. Mazmur 139 ya, ayat yang ke-16 saya bacakan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya baca satu lagi ayat, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi untuk umat pilihan Tuhan ya, dalam dunia Kristen itu ada banyak yang dipanggil ya. Teriak-teriak haleluya haleluya, tapi kalau nanti dites ketakutannya atau penguasaan dirinya ya belum tentu juga ya. Jadi Tuhan sudah punya ya umat pilihannya yang bukan hanya dipanggil, dipilih, tapi juga yang setia untuk diproses di zaman ini, dibentuk ya sedemikian sehingga siaplah untuk melayani di zaman berikut ya. Dan ini semua kedaulatan Bapa ini ya. Jalan hidup kita itu pun juga udah ditentukan. Kalau di Mazmur ini dibilang hari-hari yang akan dibentuk itu sebelum ada satupun daripadanya itu udah tertulis ya dalam kitabnya Bapa. Artinya bukan ditulis begitu, maksudnya sudah ditentukan. Burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa ya. Alkitab mengatakan begitu. Jadi bagi saudara kita nggak usah takut lah ya. Kalau memang kita dipilih Tuhan, tenang aja, jalanin aja prosesnya. Termasuk kegagalan kita yang paling memalukan pun itu bagian dari proses Bapa. Termasuk
penderitaan, termasuk apapun juga ya. Rambut kepala pun kita ditunggok ya. Jadi nggak usah takut lah ya. Jangan kayak yang 22.000 orang teriak-teriak aja atau takut ya. Karena itu nggak bisa. Tuhan nggak suka dengan yang takut-takut begitu ya. Kedua, penguasaan diri. Di dalam zaman ini kita dibentuk ini supaya diproses. Kita dibikin lingkungan kita kayak susah gitu. Orang-orang dekat kita susah, bikin susah dan sebagainya ya. Kok kayak hidup. Makanya bohong kalau orang tuh khotbah-khotbah tuh kalau ikut Yesus jalanmu lancar, diberkati dalam arti nggak ada susah, nggak ada itu. Itu barangkali yang termasuk yang 22.000 orang itu yang memang nggak dipakai untuk di zaman berikut. Tapi sekali lagi ya, semuanya ini kedaulatan Bapa. Kita dipakai Tuhan untuk zaman berikut. Nah, kesimpulannya, ya puji Tuhan lah, bersabarlah ya dalam proses ini ya. Biarkan Bapa di sorga menentukan jalan hidup kita bagaimana. Mau penderitaan apapun, mau apapun juga yang terjadi, jalanin saja. Dan nanti pada waktunya kita akan melihat bahwa Bapa di sorga nggak gagal. Kalau dia memang berikan kerajaan sorga itu di zaman berikut bagi kita, pasti jadi. Haleluya. Amin.